warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat muslim di mana saja kita berada, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan, hidayah, taufik dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kewajiban seorang muslim yang Allah wajibkan kepada kita semua, yaitu kita wajib percaya kepada kitabnya, yaitu Al-Quran. Dan kita tentu bukan hanya percaya saja, tapi kita dituntut untuk selalu membaca dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Kenapa kita harus percaya, yakin, dan juga mengamalkan isi daripada Al-Quran tersebut? Karena kata Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Al-Quran ini merupakan solusi bagi kita sebagai seorang muslim. Solusi dari setiap permasalahan kita. Solusi dari kebaikan kita di dunia dan akhirat. Dan juga solusi bagi keselamatan dunia dan akhirat. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya di sini akan menjelaskan sedikit berkenaan dengan keutamaan dalam membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu bihi hasanatun, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Bi asri amsalihha, kemudian dikalikan 10. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun. Kami tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alif harfun. Alif satu huruf, lam harfun, lam satu huruf, mim harfun, mim satu huruf. Jadi sahabat muslim yang dimuliakan Allah, alif lam mim itu mengandung 3 huruf, dan kita akan mendapatkan 3 kebaikan. Dari 3 kebaikan itu bi asri amsalihha, dikalikan 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, subhanallah. Misal, contoh yang lain, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu mengandung 19 huruf. 19 huruf. Ketika membacanya, kita akan mendapatkan 19 kebaikan. Bi'asri amsalihha, dikalikan 10. Berarti akan mendapatkan dari membaca Bismillahirrahmanirrahim itu
adalah 190 kebaikan. Coba Anda bayangkan, kalau seandainya kita membaca satu surat, dua surat, yang pendek saja, apalagi 1 juz, 2 juz sehari, ya, akan mendapatkan ribuan kebaikan bagi kita semua. Kemudian keutamaan yang kedua, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua, keutamaan ketika kita mewakafkan mushaf Al-Qur'an. Subhanallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mewakafkan mushaf Al-Qur'an, maka kita akan mendapatkan aset yang lebih banyak. Kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan meskipun kita sudah meninggal. Subhanallah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sab'un yajri lil abdi ajruhunna min ba'di mautih. Ada 7 golongan, kata Rasulullah SAW, yang pahalanya tetap mengalir meskipun dia telah meninggal. Wa huwa fi qabrihi, dan dia ada di dalam alam kubur. Dan kita tahu semua bahwa alam kubur itu adalah alam penantian, di mana bagi mayoritas orang, alam kubur itu adalah alam penantian akan datangnya hari kiamat. Tapi subhanallah, ada sebagian orang yang mana di alam penantian itu dia akan mendapatkan ganjaran terus mengalir meskipun dia ada di alam kubur. Meskipun dia ada di alam kubur, subhanallah. Di antaranya kata Rasulullah SAW, au warasa mushafan, yaitu orang yang mewakafkan mushaf Al-Quran. Subhanallah. Nah, ini cocok bagi sesama muslim atau ikhwan muslim semua. Jika Anda menjadi orang yang kurang taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya Anda tidak punya kesempatan yang lebih untuk membaca Al-Quran, kemudian juga mengkajinya dan mengamalkannya. Tentu ini adalah alternatif yang sangat bagus. Kita mewakafkan Al-Quran, yang mana pada intinya sama keutamaannya. Kalau kita memberikan mushaf Al-Quran kepada orang yang biasa membaca Al-Quran, tentu kita akan mendapatkan ganjaran yang sama, amalan yang subhanallah. Ketika mushaf yang kita berikan kepada orang, yang kita wakafkan kepada orang, kemudian orang itu membaca, maka sama kebaikannya, yaitu satu kebaikan ketika membaca satu huruf. Apalagi kalau banyak, 2, 3, subhanallah, ini akan menjadi aset yang sangat bagus. Kalau dibandingkan dengan aset kekayaan Anda, harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi, rumah, sawah, ladang, tentu ini tidak ada harganya. Al-Quran ini yang akan menjadi aset kebaikan dunia dan akhirat bagi kita. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami memberikan kesempatan kepada sahabat muslim semua. Jikalau seandainya sahabat muslim ingin mengeluarkan sebagian rezekinya untuk membeli Al-Quran dan diwakafkan kepada sahabat-sahabat muslim yang lainnya yang senantiasa membaca Al-Quran, subhanallah, ini kebaikan bagi kita semua.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi bagi kita semua, sehingga kewajiban kita sebagai seorang muslim bisa terlaksanakan, dan juga kita mendapatkan amal kebaikan yang banyak hanya dengan kita mewakafkan Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.